24. Menjauh lebih baik. 2 hari berlalu setelah kedatangan Chandra dan keluarganya ke rumah orang tuaku. Hari ini, aku dan Mama berbelanja di salah satu mall terbesar di kota ini. Kami membeli perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah Tante Widi. Orang tuaku akhirnya setuju kalau aku tinggal bersama adik papa kandung di kota lain. Mereka menyerahkan semua keputusan kepadaku, asalkan aku bisa melupakan kesedihan yang baru saja berlalu. Tidak pernah kuinginkan sama sekali, karena harus bertemu dengan Mas Arif di tempat ini. Dia menghampiriku dan Mama, padahal aku sudah sering meminta agar dia tidak menghubungiku lagi. Hai Al, Mah, akhirnya kita bertemu di sini. Aku merindukan wanita yang aku cintai. Dia masih berani mengucapkan kalimat yang membuatku ingin marah. Berhenti mengucapkan kalimat itu, tugasku kepadanya. Tapi kenyataannya, aku masih sangat mencintaimu. Dia makin membuatku kesal. Jika kamu mencintai anak saya, kamu tidak akan menyakitinya. Mama mengarahkan telunjuk kepada laki-laki itu. Maafin saya, Mah, karena saya benar-benar hilaf. Mas Arif menyatukan kedua telapak tangan di depan Mama. Hilaf kamu bilang? Berkali-kali menyakiti. Masih bisa kamu bilang seperti itu? Mama terlihat kesal memandang laki-laki itu. Izinkan saya memperbaiki kesalahan pada Alia. Saya ingin kami kembali seperti dulu lagi. Mas Arif telah menghilangkan batas kesabaranku. Diam kamu, Mas. Itu tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat. Aku dan kamu akan selamanya menjadi seperti ini. Tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Aku menaikkan suara. Udah sayang, laki-laki seperti ini tidak perlu diladeni. Kita pergi dari sini. Mama meraih tanganku, lalu kami beranjak meninggalkan Mas Arif. Hati ini masih terasa perih setelah ditolak keluarga laki-laki yang saat ini masih bersemayam dalam hatiku. Ditambah lagi harus bertemu pria yang menghancurkan perasaanku. Kenapa luka lama itu harus kembali mengingatkanku pada penderitaan yang dulu? Aku masih sangat ingat kala itu, setelah sebulan usia pernikahan Mas Arif dan Alexa. Wanita itu sengaja membuatku merasa iri karena bersikap manja dan bermesraan bersama Mas Arif. Hati ini saat itu sangat hancur. Semoga aku segera memberikanmu anak kedua ya sayang. Aku terpaksa mendengarkan harapan yang keluar dari bibir Alexa. Aku sangat menyesal harus menghampiri Mas Arif ke kantornya waktu itu. Ingin berusaha menjadi istri yang berbakti dan mengharapkan perhatian suami, membuatku menemui laki-laki itu dengan kejutan membawakan makanan kesukaannya. Akan tetapi, yang kuperoleh justru sebaliknya. Aku yang mendapatkan kejutan setelah melihat keberadaan Alexa yang sedang bermesraan dengan Mas Arif. Laki-laki itu tidak melakukan pembelaan di depanku. Kalimat yang dikeluarkan makin menyakiti batin. Iya sayang, aku ingin agar kita punya anak yang banyak. Aku yakin kamu pasti mampu mewujudkan harapan itu. Mas Arif sangat tega untuk selalu melukai perasaanku. Aku pasti bisa dong sayang. Kamu mau anak berapa aja akan aku berikan. Alexa melirik ke arahku. Aku tidak sanggup melihat pemandangan yang tidak kuharapkan tersebut. Aku akhirnya keluar dari ruangan Mas Arif dan berharap dia mencegah kepergianku. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Dia sama sekali tidak memedulikan luka di hati ini. Jika mengingat semua yang pernah laki-laki itu lakukan kepadaku, ingin rasanya tertawa di depannya karena dirinya telah dibohongi wanita yang selalu dia banggakan. Namun, niat itu aku urungkan karena malas berurusan dengannya. Penderitaan yang pernah Mas Arif berikan kepadaku tidak akan pernah terlupakan. Aku benar-benar sangat bahagia karena telah berhasil melepaskan diri darinya. Namun, kenapa dia masih berusaha mengusik kehidupanku saat ini? Aku benar-benar merasa risih dan terganggu karena sikap yang dia tunjukkan. Aku dan Mama kembali memilih-milih barang-barang yang aku butuhkan. Kami tidak lupa membeli oleh-oleh yang diminta Tante Widi. Beliau sangat bahagia
saat kemarin aku mengatakan akan tinggal di rumahnya. Tante senang banget kalau kamu akhirnya tinggal di kota ini, respon Tante Widi saat berbicara melalui telepon. Alia juga bahagia Tante. Aku juga merasakan hal yang sama dengan wanita itu. Kamu tahu sendiri, Tante setiap hari merasa kesepian, tinggal di rumah bersama beberapa asisten rumah tangga. Tante butuh kamu di sini, bantu pekerjaan Tante. Siap Tante, Alia akan membantu pekerjaan Tante. Nasib Tante Widi hampir sama denganku, tanpa suami dan anak. Bedanya, beliau menjadi janda karena suaminya meninggal sebelum memiliki anak. Sementara aku menjadi janda karena diriku tidak mampu memberikan keturunan untuk Mas Arif. Tante Widi mengaku tidak pernah berniat untuk menikah lagi karena besarnya rasa cinta yang dia miliki untuk mendiang suaminya. Bagi wanita itu, tidak ada laki-laki lain yang mampu menembus dinding hatinya sampai kapanpun. Dia sudah berjanji untuk tetap setia selama-lamanya hingga akhir hayat. Beliau sangat percaya akan bertemu kembali dengan sang suami tercinta di surga nanti. Keyakinan itulah yang membuat dirinya tetap kuat hingga saat ini. Tante Widi merasa beruntung memiliki suami yang tidak mampu lepas dari hati dan ingatannya. Tidak ada satu orang pun yang berhasil menggantikan posisi laki-laki yang telah menikahi dirinya beberapa tahun yang lalu. Hanya nama sang suami yang selalu terpatri dalam hati wanita itu. Tante tidak akan pernah mampu mencintai laki-laki lain, Al. Hanya Om Satya yang akan selalu bersemayam di hati Tante. Kalimat itu yang selalu Tante Widi ucapkan kalau aku menanyakan tentang pernikahan dan cinta laki-laki lain kepadanya. Alia benar-benar salut sama Tante. Aku memuji kesetiaannya. Papa pernah bercerita kalau sahabatnya ingin meminang Tante Widi. Namun dengan yakin dan tegas, wanita itu langsung menolak lamaran tersebut. Beliau dengan semangat mengatakan akan tetap setia mencintai suaminya yang telah menghadap Sang Ilahi. Hari ini, akhirnya aku meninggalkan kota kelahiran yang banyak memberikan kenangan. Aku telah memantapkan hati untuk tinggal di kota yang lain. Ini jalan terbaik agar aku mampu melupakan beban pikiran yang kurasakan sekarang. Aku bisa lepas dari bayangan sang mantan suami yang selalu ingin kembali mengusik hidupku. Pun dengan kepergian ini, aku juga akan berusaha untuk melupakan sikap orang tua Chandra karena dengan sangat tega telah menolakku. Cinta yang kumiliki untuk Chandra sangat besar, tetapi kami tidak dapat menyatukan harapan untuk bersanding di pelaminan. Rasanya amat sakit membayangkan perpisahan yang terjadi di antara dua insan yang saling mencintai. Aku sengaja mengganti semua nomor kontak ponsel agar Chandra tidak lagi menghubungiku. Aku harus belajar melupakan rasa yang masih melekat dalam hati dan pikiran. Mungkin kami ditakdirkan tidak untuk berjodoh. Semua harapan yang pernah ada hanya akan menjadi mimpi semata. Kebersamaan yang selama ini telah terjalin kini akan berubah dengan perpisahan yang sangat menyakitkan. Cinta kami tidak dapat bersatu karena kekurangan yang ada pada diriku. Seandainya aku masih memiliki rahim hingga saat ini, mungkin aku tidak akan ditolak. Kecelakaan nahas itu telah berhasil merenggut kebahagiaan yang ada. Masih adakah harapan untukku kembali meraih kebahagiaan? Salahkah aku jika berharap akan bertemu dengan laki-laki yang bersedia menerima kekuranganku? Hati ini sangat rapuh kalau mengingat semua yang terjadi. Saat ini, aku hanya bisa berharap untuk satu keajaiban. Aku ingin dicintai seseorang di mana dia tidak menyalahkan sesuatu yang tidak dapat aku wujudkan. Dia bersedia menerima diriku dengan apa adanya. Masih pantaskah aku memiliki keinginan? Tidak terasa, akhirnya aku tiba di rumah Tante Widi. Wanita itu tidak dapat menjemputku ke bandara karena sedang menangani pasien. Beliau meminta sopir untuk menyambut kedatanganku. Dia benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya kamu sampai juga sayang. Tante minta maaf gak bisa jemput ke bandara. Tante Widi langsung memelukku. Gak apa-apa Tante, Alia ngerti kok kesibukan Tante. Aku menyambut hangat pelukan wanita itu.
Makin cantik aja nih keponakan tante. Beliau melepas pelukan, lalu mencubit lembut pipiku. Tante juga tetap cantik, awet deh. Aku memujinya. Kamu langsung istirahat aja. Tante masih ada pasien. Oke tante. Salah satu asisten rumah tangga mengantarkan aku ke kamar yang sudah disediakan. Tante Widi menyambut kedatanganku dengan kejutan. Beliau telah menyiapkan apa yang aku butuhkan. Tempat tidur dan lemari pakaian masih baru. Wanita itu selalu bersikap baik kepadaku sejak dulu. Aku masih sangat ingat saat liburan waktu SMP. Beliau meminta agar aku menghabiskan waktu bersantai di rumah ini. Tante Widi sering menceritakan kisah masa kecilnya bersama papa. Beliau adik kandung papa satu-satunya. Semenjak opa dan oma meninggalkan dunia ini untuk selamanya, hanya papa keluarga yang dimiliki Tante Widi. Oleh karena itu, wanita tersebut sangat terpukul saat suaminya menghadap sang ilahi. Surprise, tante udah siapkan semuanya untuk kamu sayang. Tante Widi mengagetkanku yang sedang memandang keluar dari jendela kamar. Terima kasih tante, Alia ngerepotin banget nih. Aku dan Tante Widi menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Siapa bilang ngerepotin? Justru tante senang banget melihat kamu ada di sini. Terima kasih tante. Udah dari tadi ngucapin terima kasih mulu. Aku dan Tante Widi berbincang-bincang sambil tertawa sesekali hingga membuatku lupa sejenak atas apa yang baru terjadi akhir-akhir ini. Wanita itu sangat periang. Dia tidak terlihat seperti orang yang telah ditinggal suaminya. Rasanya aku kembali menemukan kebebasan karena tidak merasa terganggu oleh dua laki-laki masa laluku. Aku sangat berterima kasih kepada Kak Radit yang telah memberikan ide untuk mengganti nomor ponsel dan tidak mengaktifkan sosial media. Mas Arif dan Chandra tidak dapat menghubungiku lagi. Walaupun hati ini masih sangat sakit karena harus berpisah dengan pria yang kucintai. Tetapi aku harus sadar kalau cinta kami mungkin hanya akan menjadi kenangan. Selama 2 hari di rumah ini, aku langsung meminta kesibukan kepada Tante Widi. Dia memintaku membantunya memegang keuangan dalam praktik yang dia buka. Aku sangat senang dan perlahan akan melupakan yang namanya cinta. Di klinik ini, tante pekerjakan 4 perawat, tapi tante belum punya seseorang yang mengatur keuangan dan pembukuan. Tante serahin ke kamu ya. Kamu pasti paham banget, karena dulu kuliah jurusan hitung-menghitung. Tante Widi akhirnya memberikan kepercayaan kepadaku. Tante bisa aja. Alia mau deh, yang penting ada kesibukan. Aku merasa yakin bisa mengerjakan apa yang diminta Tante Widi. Akhirnya, aku mulai bekerja. Di samping sebagai pengelola keuangan, aku juga merangkap menjadi kasir. Intinya di sini, Tante Widi benar-benar ingin agar aku yang memegang uang. Saat sedang menulis pemasukan hari ini, tiba-tiba terdengar suara batuk seseorang di sekitar ruangan tempat kerja yang disediakan Tante Widi untukku. Ternyata dia ingin melakukan pembayaran untuk obat yang diberikan perawat. Maaf, dengan bapak siapa? Tanyaku kepada laki-laki itu. Tetapi dia justru terdiam sambil menatapku. Dia tampan, dengan kemeja biru laut dan sepadan dengan dasi hitam muda. Dilihat dari perawakannya, sepertinya dia seumuran denganku. Halo pak, bisa dengar saya nggak? Aku kembali memanggilnya. Maaf, saya Wisnu. Akhirnya dia menyebutkan namanya. Apakah Alia akan menemukan cinta yang baru?